Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Marilah kita panjatkan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua. Dan salat dan salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini dari studio kami doakan seluruh pendengar radio Ayat Pres dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan iman Islam, kesehatan, kesabaran, umur yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dan juga diberi rezeki halal dan diberi kemudahan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar radio hadis dari umat untuk umat. Dalam kajian di pagi ini, yaitu masih diawali di surat An-Nahl, yaitu ayat 74. Kami ulangi di surat An-Nahl ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البشر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
ألم يروا إلى الطير مسخرة في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikitpun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa sedikit jua pun. An-Nahl ayat 73. Pendengar hadis dari umat untuk ولا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. An-Nahl ayat 74. Pendengar hadis dari umat utama. Jadi di ayat 73 dan 74 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan perihal orang-orang musyrik, yaitu yang menyembah selain Allah bersamanya. Padahal Allah lah yang memberikan mereka itu kenikmatan, memberikan dia itu hidup, memberikan dia itu rezeki, dan juga memberikan dia itu karunia, karena Allah lah yang menciptakannya. Yang mana Allah telah memberi rezeki, hanya Allah lah semata yang memberinya. Jadi tidak ada sekutu baginya. Tapi kenapa mereka itu menyembah selain Allah? Yaitu dengan menyembah berhala, memuja berhala atau yang lainnya, yaitu setan-setan dengan sekutu-sekutunya. Dan juga mereka itu membuat tandingan-tandingan yang mana tidak memiliki suatu rezeki. Jadi tidak memiliki rezeki bangsa sedikit pun bagi mereka, baik dari langit maupun dari bumi. Jadi dengan kata lain, sekutu-sekutu itu tidak dapat menurunkan hujan dan tidak dapat menumbuhkan tanaman-tanaman dan juga pohon-pohonan. Jadi apa yang mereka sembah itu yaitu tentang berhala maupun memuja setan dan sekutunya. Kan tidak bisa bermanfaat bagi dia, tidak bisa menurunkan hujan, tidak bisa menumbuhkan pepohonan, rambutan, buah-buahan, dan tidak bisa membuat yaitu memberi rezeki. Tapi kenapa mereka itu menyembahnya? Membuat tandingan, yaitu menyekutukan Allah, padahal Allah yang menciptakan mereka,
yang memberi kenikmatan pada mereka, yang memberi rezeki pada mereka. Dan begitu juga Allah telah menurunkan hujan dari langit. Tapi mereka tetap menyembah berhala dan sekutunya. Berhala aja mengurusi dirinya tidak bisa, menggerakkan dirinya tidak bisa. Kadang-kadang tidak habis pikir bagi orang-orang yang penyembah berhala, menyekutukan Allah, maupun setan. Mau berhala dibuat-buat sendiri, bentuk-bentuk sendiri kok disembah. Kalau dia ditanya, katanya dia menyembah Tuhan melalui berhala itu biar sampai. Ya mana mungkin berhala aja tidak bisa menggerakkan dirinya kok. Kok memohon pada Tuhan melalui berhala biar nyampe. Itu adalah omong kosong. Berhala dibuat-buat sendiri. Kalau dibuat sendiri kan berarti dia tidak bisa menggerakkan dirinya. Kalau nggak dibuat. Jadi kebanyakan orang-orang ini sangat keliru sekali. Kalau punya anggapan bahwa berdoa melalui berhala biar sampai kepada Tuhannya. Ini hal suatu kesesatan yang besar. Jangan memberi rezeki, jangan bisa menurunkan hujan, jangan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Menggerakkan dirinya sendiri aja tidak bisa. Jadi Allah berfirman, "Fala tadribu lillahil amsal," maka janganlah kalian itu mengadakan sekutu bagi Allah. Jadi Allah sudah melarang, sudah mengingatkan, janganlah kalian itu membuat sekutu bagi Allah. Jangan menyembah selain Allah, jangan meminta selain kepada Allah. Apapun alasannya, itu hanya suatu hal yang kalian ada-adakan aja. Nah, apabila kalian menyembah selain Allah, apapun alasan itu hanya suatu kedustaan, hanya suatu karangan kalian sendiri. Coba dipikir, berhala yang dibentuk di bahan. Nah, kok dimintai pertolongan, disembah, mau menggerakkan dirinya sendiri tidak bisa, apalagi menurunkan hujan, memberi rezeki, ya, menumbuhkan tumbuhan, ya tidak akan mungkin bisa. Cobalah berpikir panjang. Jadi berhala yang kau bentuk, yang kau buat itu jangan kau sembah. Walaupun kalian beralasan bahwa dengan menyembah berhala itu hanya sebagai lantaran supaya nyampe kepada Tuhan, itu omong kosong. Bagaimana berhala itu bisa menyampaikan kepada Tuhan, menggerakkan dirinya aja tidak bisa. Ini suatu kesesatan dan kebodohan yang besar. Bahkan Allah sudah mengingatkan, "Fala tadribu lillahil amsal." Janganlah kalian mengadakan sekutu-kutu, yaitu sekutu bagi Allah. Janganlah kalian itu buat penyembahan tandingan untuk menandingi Allah. Jadi untuk itu menyembahlah kepada Allah, berharaplah hanya kepada Allah, memohonlah hanya kepada Allah, dan takutlah hanya kepada Allah. Jadi dengan kata lain, taatlah Tuhanmu. Jadi taatlah kepada Allah. Dan dikerjakan apa segala yang diperintahkan dan jauhi apa segala yang dilarang. Jadi janganlah
sekali-kali kalian tuh mengadakan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, penyerupaan-penyerupaan. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui apa yang kalian kerjakan, Allah mengetahui. Bahkan apa yang kalian sembunyikan, Allah pun mengetahui. Dalam hati kalian pun Allah mengetahui. Apa yang kalian angan-angan juga Allah mengetahuinya. Wong Allah itu yang menciptakan kalian. Jadi apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat, Allah mengetahui. Jadi unek-unek dalam hati kalian juga Allah mengetahuinya. Jadi Allah itu mau mengetahui dan juga menyaksikan apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan. Sedangkan kalian tidak mengetahui. Daraballahu masalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'in wa ma razaqnahu minna rizqan hasanan fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahran hal yastawuna alhamdulillah hal yastawuna alhamdulillahi bal aksaruhum la ya'lamun. Jadi Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya, yaitu yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun. Dan seorang yang kami beri rezeki yang baik, dan yaitu yang baik dari kami, lalu dia itu menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan juga secara terang-terangan. Adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surat An-Nahl ayat 75. Pendengar dari habis dari umat untuk umat. Jadi firman Allah di ayat ini bahwa Allah itu membuat suatu perumpamaan, yaitu dengan seorang hamba saya yang dimiliki, yaitu yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun, dan seseorang yang Allah beri rezeki, yaitu rezeki yang baik-baik, lalu dia itu menafkahkan sebagian dari rezeki itu baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Jadi Allah membuat perumpamaan menggambarkan perihal orang kafir dan juga orang mukmin. Bahwa hamba saya yang tidak mampu berbuat sesuatu adalah sebagai perumpamaan orang kafir. Sedangkan orang yang diberi rezeki yang baik, lalu mereka itu menafkahkan sebagian dari rezekinya
baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Jadi itu sebagai perumpamaan bagi orang mukmin. Yang mana orang mukmin itu apabila diberi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka nafkahkan sebagian dari rezekinya itu, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Alhamdulillahi bal aksyaruhum la ya'lamun. Jadi segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Wadaballahu masalan rajulaini ahaduma abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kullun ala maulah aynama yuwajjihahu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Dan Allah membuat pula yaitu perumpamaan dua orang laki-laki. Yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban atas punggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh punggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan pun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada pula di atas jalan yang lurus. An-Nahl ayat 76. Pendengar radio Abis dari umat untuk umat. Jadi di ayat ini mengandung perumpamaan, yaitu menggambarkan tentang berhala dan juga Tuhan yang maha. Dengan kata lain, kalau berhala itu bisu, tidak dapat bergerak, tidak dapat berbicara, tidak dapat melihat, dan juga tidak dapat mengungkapkan kebaikan. Jadi tidak dapat melakukan sesuatu pun, dan sama sekali tidak mempunyai kemampuan sedikit pun. Jadi berhala tidak bisa berbicara, melihat, menggerakkan aja tidak bisa. Dan juga selain itu, sebagai beban bagi tanggungan bagi pemiliknya. Ainama yuwajjihu, kemana saja dia itu disuruh oleh punggungnya. Dalam arti kata, kemana saja ia itu diarahkan dan disuruh oleh punggungnya.
la ya'ti bi khair, dan tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Jadi apapun segala upayanya tidak akan pernah berhasil. Jadi perlahan tidak akan bisa bermanfaat bagi manusia, bagi penyembahnya. Hal yastawi huwa, samakah orang itu, yaitu yang mempunyai sifat ini. Wa may ya'muru bil adli, dengan orang-orang yang menyuruh berbuat keadilan. Yang mana yang ucapannya benar dan juga perbuatannya yaitu tepat atau perbuatannya yang lurus. Wa ala syiratin mustaqim, dan dia itu berada di atas jalan yang lurus. Jadi di ayat sebelumnya yang mana Allah telah membuat perumpamaan dengan seorang hamba saya yang dimiliki, yaitu yang tidak dapat berpindah terhadap sesuatu pun. Jadi di ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki dari kalangan Quraisy dan juga hamba saya. Jadi seorang hamba saya yang dimilikinya. Adapun di ayat 76 ini Allah juga membuat pula suatu perumpamaan yang mana dua orang lelaki yang seorang itu bisu dan dia berada pula pada jalan yang lurus, bahwa dia adalah yang dimaksud adalah Utsman ibnu Affan. Adapun orang yang bisu itu bila disuruh oleh punggungnya kemana saja dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Jadi dia adalah maula atau bekas budak Utsman ibnu Affan. Jadi Utsman lah yang memberi nafkah itu dan juga menjamin kehidupannya dan juga mencukupi segala kebutuhannya. Sedangkan orang yang ditanggungnya itu adalah yaitu tidak suka kepada Islam. Ia menolaknya dan melarang Utsman untuk bersedekah dan juga berbuat kebajikan. Maka oleh karena itu turunlah ayat ini. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ma amru sya'ati inna kalamahil bashari aw huwa aqrabu innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan kepunyaan Allah lah segala apa yang bersembunyi di langit dan di bumi. Tidak adalah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat An-Nahl ayat 77. Pendengar radio Abris dari umat untuk umat. Jadi di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menyebutkan tentang pengetahuan dan juga kekuasaannya.
yaitu yang maha sempurna atas segala sesuatu. Jadi Allah itu maha mengetahui apa yang gaib, yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dan hanya Allah lah yang mempunyai pengetahuan tentang perkara yang gaib itu. Maka tiada seorang pun yang diberinya ilmu gaib ini kecuali bila Allah itu menghendakinya, yaitu untuk memperlihatkan kepadanya apa yang diketahui, yaitu yang dikehendakinya. Jadi kekuasaan Allah itu maha sempurna, tiada dapat ditentang dan tiada dapat dicegah. Dan bahwa Allah itu apabila menghendaki segala sesuatu, maka dia tinggal berfirman kepadanya, kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah ia. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, wa ma amruna inna wahidatun kalam khibil bashar. Dan perintah kami itu hanya satu perkataan, seperti kejapan mata atau seperti kedipan mata. Jadi dengan kata lain, yaitu apa yang dikehendaki oleh Allah itu akan terjadi dalam sekedap, yaitu sekedap mata. Apapun yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi dalam sekedip mata. Sebagaimana disebutkan yaitu dalam firman-Nya, wa ma amru sya'ati inna kalam khilafashari awa akrabu inna mu'ana kulli syai'in qadir. Tidak adalah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata, atau lebih cepat lagi, sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi di ayat ini sama halnya yang disebutkan dalam firman-Nya, yaitu di surat Luqman ayat 28, yang mana Allah juga berfirman, ma khalaqakum wa la ba'tsukum inna kana siwahidah. Tidaklah Allah itu menciptakan dan membangkitkan kalian itu dari kubur, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Jadi Allah kalau membangkitkan dari kubur hamba-hambanya itu, jadi seperti Allah itu menciptakan satu jiwa saja. Jadi ketika Allah itu membangkitkan semua hambanya, semua manusia dari alam kubur, itu sama dengan menciptakan satu manusia saja. Jadi hanya sekedar saja. Jadi kita semuanya nanti, bagi orang-orang yang di dalam kubur semuanya itu nanti akan dibangkitkan, dihidupkan kembali, dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawabannya apa yang telah diperbuat ketika di dunia. Jadi semuanya akan dibangkitkan dari alam kubur, dikirim ke arah kepada mahsyar, dihadapkan kepada Allah, menghadap kepada Allah, dan di situ akan dimintai pertanggungjawaban semuanya yang telah diperbuat ketika hidup di dunia. Jadi nanti ketika berdiri menghadap Allah,
tidak akan bergeser sedikit pun, 1 senti pun. Semua akan ditanya di pertanggungjawaban. Yang mana mulut akan dikunci. Jadi buku catatan amal perbuatan itu nanti akan berbicara. Jadi tanpa ada yang kelewatan, semua amal perbuatan, segala semua yang diperbuat di dunia ini semuanya tertulis, tercatat, tidak ada yang kelewat sedikit pun. Jadi buku catatan amal perbuatan manusia itu nanti akan bercerita, dan seluruh anggota tubuh manusia itu sebagai saksi dan juga malaikat-malaikat. Jadi untuk itu, marilah kita untuk memperbanyak amal soleh. Apalagi yang umurnya sudah 50 ke atas. Jadi, hendaklah memperbanyak ibadah. Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Perbanyak istighfar, perbanyak zikir. Jadi jangan lepas dengan zikir, jangan lepas dengan istighfar. Jangan menunda-nunda sholat. Jadi umur 50 ke atasnya harus perbanyak ibadah. Memperbanyak sujud, sedekah. Untuk selalu berpikir kemanapun berada, dimanapun berada, selalu ingat kepada Allah. Zikrullah. Karena zikir itu sebagai sikat atau pencuci hati. Jadi kalau kita selalu berzikir, ingat kepada Allah, menyebut nama Allah, mengakukan nama Allah, maka hati ini akan selalu bersih. Jadi hati ini akan bersih, tidak kotor. Jadi hati ini perlu dicuci, perlu disikat, dibersihkan. Ya dengan apa? Dengan zikrullah. Dan banyak beristighfar. Jadi zikir itu namanya zikir itu di samping menyebut nama Allah, mengakukan nama Allah, ingat kepada Allah. Dan ketika sudah ingat kepada Allah, maka harus dibarengi, diikuti dengan seluruh anggota tubuh kita. Jadi jangan zikir menyebut nama Allah di mulut saja. Jadi seluruh anggota badan kita ini harus mengikutinya. Ketika kita berpikir, ingat kepada Allah, maka seluruh anggota badan kita ini harus mengikutinya. Dengan arti kata, contohnya tangan, tidak boleh jahil, tidak boleh menyakiti, tidak boleh mencuri. Nah, ini namanya mengikuti zikir. Begitu juga mulut, tidak boleh mengucapkan kotor, tidak boleh berdusta. Ini namanya anggota badan mengikuti zikir. Jadi zikir itu harus diikuti seluruh anggota badan. Jangan cuma tunjukkan di mulut. Pendengar radio habis dari umat untuk umat. Jadi di dalam kajian pagi ini di akhir ayat 77, insya Allah besok dilanjut kembali. Subhanaka Allahumma wa hamdika la ilaha illa anta atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.